Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku jemaah Al-Fatihah yang bertabek serta seluruh jemaah Al-Fatihah Nusantara dan mancanegara, alhamdulillah pada hari Asia menjelang sore ini dimana Allah memberikan kita waktu dan kesempatan untuk kita bisa hadir di rangka pada diskusi atau musyawarah untuk pendalaman tentang materi ilmu kerohanian apa dan politik. Karena ilmu ini yang ada dalam musyawarah dan menjawab Bapak Ibu, ini akan ada pendalaman. Karena ilmu ini kalau dikatakan khatam, bahasa khatam manusia itu Bapak Ibu jangan sampai melihat akan adanya keakuan yang Bapak Ibu itu yang merasa lembut dan merasa bersimpati. Kalau tidak ada lagi keakuan dan kesadaran di Bapak Ibu yang tidak bersimpati, itu adalah khatam. Kalau bahasa lebih tegasnya, jangan sampai terlihat sama Allah di Bapak Ibu itu yang butuh, yang bergerak dan yang diam. Kalau masih terlihat sama Allah di Bapak Ibu yang butuh, yang bergerak dan diam, tandanya di Bapak Ibu itu belum hapus, tandanya belum khatam. Yang dikatakan hapus, yang dikatakan khatam itu tidak ada di siapa-siapa itu. Ya, ada di Allah. Kalau Allah cuma yang ada, mana yang adanya Allah itu yang berdua, itu yang bergerak yang diam. Nah, kesadaran Tuhan itu mesti ada di dalam diri kita. Jangan kesadaran kita yang mesti kita bangkitkan. Sudah jelas kita nggak pernah. Lalu kesadaran kita pula yang mesti kita hidupkan. Kesadaran Tuhan yang mesti dibangkitkan pada diri ini. Maknanya Tuhan yang sadar bahwa diri itu adalah Dia yang seorang bayi Allah. Makanya Allah katakan innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah la ilaha illa ana. Tidak ada yang nyata, tidak ada yang wujud, melainkan yang nyata yang wujud itu dahulu sekarang yang akan datang, melainkan aku sama-sama. Ini kesadaran itu yang mesti ada pada diri kita. Walaupun Ustaz katakan kesadaran itu yang mesti ada pada diri kita, namun diri kita bukanlah nyata diri kita, akan tetapi nyata diri Allah. Jadi kalau diterangkan, maka Allah bersifat, padahal Allah itu bukanlah bersifat. Walaupun bersifat, hakikatnya Dia tidak bersifat. Kapan dikatakan bersifat? Kalau kita menerangkan dirinya. Kalau kita menjelaskan dirinya, kalau kita sudah menjelaskan dirinya melalui kata-kata, itu Allah bersifat. Di situ dikatakan Allah itu sifat namun tiada bersifat. Dia sifat namun tiada bersifat. Dia dikatakan sifat karena kita menjelaskan tentang rasa dirinya, maka dia bersifat. Padahal yang kita ceritakan itu dia tidak bersifat. Kapan dia tidak bersifat? Kalau kita diam saja, jangan dijelaskan. Cuma yang jadi masalah sekarang, kalau kita bercerita tentang Allah untuk anak, untuk pasangan kita, suami, istri, dan menantu, kita ingin menyampaikan Allah, mengenalkan Allah kepada keluarga kita, lalu Bapak Ibu diam saja. Paham nggak kira-kira anak menantu itu? Nggak paham. Karena Bapak Ibu diam saja itu. Lalu bagaimana supaya anak menantu paham tentang Allah yang Bapak Ibu maksudkan itu? Maka Bapak Ibu mesti menjelaskannya. Ketika menjelaskan itu sudah bersifat Allah. Walaupun bersifat Allah itu, namun hakikat yang bersifat itu Dia tidak bersifat. Jadi kalau kita bicara Allah duduknya di sifat, duduknya di hakikat itu. Kalau duduknya di zat atau di makrifat, la sautu wala harfun. Ini akan kita bahas ya dengan cara diskusi kita ini.
Kita habis diskusi Bapak Ibu, nah kita akan tawajuh. Saya akan ajarkan kepada Bapak Ibu tawajuh supaya Bapak Ibu tidak ragu belajar dengan Ustaz. Karena rahasia di Bapak Ibu tidak sama Ustaz. Rahasia Ustaz ada sama Allah. Ditanyakan sama Allah. Siapa dia Ustaz? Oh, Ustaz. Penipuan Ustaz ini. Mengambil keuntungan Ustaz ini dalam berkondisi ini. Jadi kalau kita sudah kenal Allah, tidak ada lagi dusta di antara kita. Siapapun lah dia, guru kita, si itu, ya. Kalau kita sudah memahami pengetahuan ini, semuanya rahasia itu akan terbuka. Karena Allah pemegang rahasia. Allah akan memegang rahasia malaikat, rahasia iblis, rahasia setan, rahasia jin, rahasia makhluk, rahasia sesuatu, rahasia diri kita ini. Nah, kalau Allah memegang segala rahasia, tanya kepada Allah. Kalau kita mau bertanya kepada Allah, insya Allah Allah akan bukakan rahasia itu. Namun syaratnya satu. Kalau mau aku ajari kamu ilmu laduni, satu cuma syaratnya sebenarnya. Apa yang satu yang dimaksudkan Allah? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Benar-benarlah kamu bertakwa kepada aku akan ajarkan kamu ilmu laduni. Jadi takwa itu bukan takwa menurut pemahaman dan penilaian kita. Kita kalau sudah sholat, sudah beribadah, sudah takwa namanya. Padahal sholat dan ibadah kita itu ada maunya, ada niat di dalam niat, ada udang di balik bakwan. Beribadah itu jangan neko-neko dengan Tuhan. Kalau Allah sudah mengakui kita ini takwa, insya Allah. Satu contoh Bapak Ibu, kita kalau sudah beribadah, sudah melakukan ketaatan, kita ini sudah hamba Allah. Kalau Allah belum mengatakan kita hambanya, berarti itu pengakuan kita baru tuh. Ya, aku ini hamba Allah. Sedangkan Allah belum mengatakan kita hambanya. Itu baru pengakuan kita tuh. Padahal Allah bilang apa? Fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu merasa dirimu suci, bersih, ahli marifat, ahli hakikat, ahli tarekat dan ahli syariat, ahli ibadah, ahli zikir. Akulah sebenarnya yang lebih tahu siapa yang benar-benarnya di hambaku, siapa yang benar-benar ahli marifat, ahli hakikat, ahli tarekat, ahli syariat, ahli ibadah. Aku yang tahu, kata Tuhan. Kalau aku sudah mengatakan dirimu sebagai hambaku, kekasih aku, 1000% itu adalah hamba dan kekasih aku. Ini akan terbongkar nanti rahasia kita ini, apakah benar kita sudah menjadi wali dan kekasihnya atau belum. Nanti Allah yang akan memberi jawabannya. Kalau Allah sudah memberi jawabannya, alhamdulillah. Namun ketika diberitahukan Allah kepada kita, tidak boleh pula kita mengatakan aku ini sudah hamba Allah, aku ini kekasih Allah. Tidak boleh. Orang yang sudah menjadi kekasih Allah, tak mau dia mengatakan dia sudah menjadi kekasih Allah. Orang yang tidak pernah mengatakan dirinya kekasih Allah juga belum tentu dia kekasih Allah tuh. Bagaimana cara Bapak Ibu mengambil pemahaman dari kalam Ustadz ini yang sebenarnya tuh? Padahal di Bapak Ibu tidak ada. Mudah-mudahan dengan adanya muzakhar kita ini dan tawajuh, insya Allah Bapak Ibu, baru kita bisa mengatakan innallaha ma'ana itu. Jadi jangan dikatakan nanti Allah masih berjauhan lagi dengan kita, masih di arah sana. Ya, kita tidak menafikan ayat sumastawa alal arsy. Lalu mana yang aras itu? Itu yang mesti dipahami. Ya, jadi kalau kita ada memahami namanya aras, ya disitulah keberadaan Allah betul-betul nyata pada diri kita ini. Jadi dalam kaji diri, ini kaji diri namanya. Kalau di Minang namanya kaji tuwo. Tuwo, ya, tuwo itu artinya T-W-A, tua, Tuhan wujud Allah. Tuhan wujud. Siapa yang wujud? Allah. Nah, makanya bilang kaji tuwo dalam bahasa Minangnya. Karena Allah yang wujud.
Allah yang dahulu ada. Sebelum adanya yang ada ini Allah yang lebih dahulu ada. Berarti segala yang ada inilah bahagian daripada dirinya. Tidak ada duanya. Ya, apalagi tiganya, satu-satunya. Ya. Nah, inilah dikatakan namanya wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu bukan dua wujud lalu menjadi satu wujud, bukan begitu memahaminya. Wahdatul wujud itu artinya hanya dia wujud satu-satunya sejak dahulunya, sekarang yang akan datang. Jadi ilmu yang Ustaz ajarkan ini namanya ilmu tauhid murni. Tauhid murni. Begitu juga yang diantarkan oleh Abu Mansur Al-Hallaj, Abu Yazid Al-Bustami, Ibnu Arabi, ya, Siti Jenar. Cuma mereka menggunakan bahasa, ya, diri sendiri. Padahal apa yang mereka sampaikan itu tidak salah, Bapak Ibu. Mereka tidak pernah mengaku dan menyatakan di mereka Tuhan. Kata-kata yang mereka sampaikan itu, makna yang tersiratnya, mereka ingin memberitahu kepada kita, jangan sampai ada diri yang lain selain diri Allah. Allah sajalah yang ada semata-mata. Maka muncullah namanya wahdatul wujud dalam paham Ibnu Arabi. Ya, hulul dan paham Ibnu Mansur Al-Hallaj. Nah, hulul itu Allah fana ke dalam diri insan. Hulul namanya. Ittihad, hamba fana ke dalam diri Allah. Manunggaling, hamba dengan Allah esa dia di situ. Sebenarnya menunjukkan Allah saja yang wujud semata-mata. Tidak pernah ada duanya. Jadi ini dikatakan namanya tauhid murni. Tauhid itu kan sudah mengesahkan Allah. Tapi lebih memantapkan tauhid murni, betul-betul tidak ada diri yang lain, tidak ada yang esa, malah hanya Allah semata-mata. Kalau Ustaz naikkan lagi ke atas Bapak Ibu sampai los cara Bapak Ibu berpikir. Perlukah Bapak Ibu mentauhidkan Allah itu? Perlu Bapak Ibu mengesahkan Allah lagi? Tidak perlu Bapak Ibu mengesahkan Allah. Allah itu memang sudah esa dari dulunya. Cuma karena kita belum kenal siapa kita ini, siapa Allah, ya. Disitulah kita sebenarnya ada dua diri di situ. Namun setelah kita kenal diri kita tidak ada, yang ada hanya diri Allah. Pada saat kita merasa diri kita ini sadar kita tidak ada, yang ada hanya Allah, disitulah perlunya mentauhidkan Allah. Tidak ada yang wujud yang nyata pada kulitku, dagingku, uratku, tulang, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, uru dan sirku, hanya Allah semata-mata. La ilaha illallah. Makanya itulah kalimat nafi dan isbat. La ilaha, nafikan semuanya. Tidak ada yang nyata pada kulit, daging, urat, tulang, limpah, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, uru dan sir. Illallah. Melainkan yang nyata pada kulit dia, yang nyata pada daging dia, yang nyata pada urat tulang dia. Makanya kita ini adalah tajali memandang sifatnya yang bernama Al-Azim. Jadi darah itu tajali sifat Allah yang disebut namanya Al-Azim. Ya, api yang menjadi darah pada Bapak Ibu itu tajali sifat Allah yang bernama Al-Azim. Itulah yang menerangi alam batang tubuh ini. Angin yang menjadi urat pada batang tubuh Bapak Ibu, itu yang disebut namanya Al-Qawi. Angin itulah yang menggerakkan alam batang tubuh. Air menjadi tulang, itulah yang disebut namanya Al-Muhiyun, yang mengokohkan alam batang tubuh. Itu tulang tuh. Sedangkan tanah itu yang menjadi daging, itulah tajali sifat Allah yang bernama Al-Hakim. Itulah yang mengokohkan alam batang tubuh. Makanya semua diri kita ini adalah tajali memandang sifat dirinya.
yang bernama tadi itu. Al-Azim kah, Al-Qawi kah, Al-Muhiyyun kah, Al-Hakim kah, dialah itu sebenarnya. Maka inilah disebut namanya wujudullah itu Bapak Ibu. Jadi ini yang kita pahami. Jadi mungkin Bapak Ibu, alhamdulillah Bapak Ibu semuanya sudah sholat, sudah makan siang. Mungkin ada yang melakukan jamak qashar. Ustaz tadi langsung ambil sholat asar aja tadi Bapak Ibu. Ya, ambil jamak qashar takdim tadi. Ya. Mungkin itu Bapak Ibu. Sekarang kita masuk sesi muzakarah dan tanya jawab. Silakan kalau ada yang memandu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya mohon maaf Ustaz. Saya perkenalkan diri saya yang terakhir, namanya Bahar, yang berasal dari Kota Makassar. Kemudian yang kedua, di dalam diri kita ini sebagaimana yang selalu dikatakan oleh Ustaz, bahwa ada yang namanya tubuh, hati, nyawa, dan sir. Di dalam tubuh kita ini selain nyawa ada juga namanya nafas. Itulah juga yang disebut ruh. Di dalam pada saat bernapas ada pada saat masuk yang namanya kalau saya salah ajaran dari beberapa guru. Kemudian yang keluar Allah namanya. Pertanyaannya, pada saat napas itu diam atau ditahan, itu apa namanya? Dan Ustaz juga katakan tadi bahwa kalau kita sudah mengenal Allah, itu berarti tidak ada suara, tidak ada kata. Nah, jadi pertanyaannya, itu pada saat ditahan, apakah itu ada tanda atau ada bahasa? Tadi kalau bahasa berarti tidak ada, sudah jelas tidak ada bahasa. Nah, itu yang pertama Pak Ustaz. Yang kedua, kita juga sudah mendengar dari penjelasan Ustaz tadi itu bahwa Allah itu wujud dan tidak ada manusia pun yang mengenal Allah. Siapa yang mengenal Allah, maka tadi Ustaz salah, maka dia lebih dahulu waktu ya saya lupa Pak. Lebih tua dia sehari daripada Allah. Ya, waktu sehari daripada Allah. Jadi selanjutnya, kalau kita sudah mengenal Allah, sudah mengenal Dia, sudah mengenal Tuhan, sudah mengenal Rasul, sudah mengenal yang namanya insan, pertanyaannya, bagaimana cara mengamalkan dalam kehidupan saya sehari-hari dan teman-temanku? Karena memperkenalkan Tuhan itu kepada misalnya keluarga, kan tidak ada kata-kata. Kita cukup yang bagi orang yang kenal Tuhan, cukup diam dalam satu paham. Saya kira itu Pak, sementara ngomong. Mudah-mudahan dalam wajib sebentar ini, saya ini dari Makassar, walaupun
saya tidak mengatakan bahwa saya jauh, saya selalu dekat dengan Tuhan. Itu tadi dikatakan Ustaz, jauh tak berjarak, dekat tak bersentuhan. Apalagi ini saya sudah secara langsung dekat sekali dengan Ustaz. Mudah-mudahan sebentar dalam tawadhu saya ini dari Makassar diberikan apa namanya itu saya dijadikan sebagai murid atau apa, itu saya kira itu Pak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, nanti kalau lupa Ustadz pertanyaan-pertanyaannya nanti ulang Bapak Ibu ya, Ustadz rangkum. Pertama tentang ruh ya. Ustadz cerita dulu Bapak Ibu. Jadi ya, yang dikatakan ruh itu ya sebelum ditiupkan. Nah, itu dipahami. Ini batang tubuh Adam, ini batang tubuh Adam. Patungnya baru ada. Walaupun punya mata, punya telinga, punya mulut, itu belum bisa dia bergerak, belum bisa dia hidup. Baru ditiupkan Allah ruh. Jadi kalau Allah dah tiupkan ruh, pada saat ruh itu sudah meliputi sekalian batang tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh, nyawa sebutannya. Nyawa sebutannya kalau sudah meliputi. Apabila ruh itu keluar masuk, turun naik melalui batang hidung, disebut namanya napas. Ketika dia memberi semangat, spirit, disebut ruh itu namanya jiwa. Ketika dia berkehendak, disebut namanya hati. Ketika dia punya keinginan, disebut namanya nafsu, yang ruh tadi. Ketika keinginannya itu condong kepada hal yang baik, disebut namanya mutmainnah. Ketika keinginannya itu kadang baik, kadang tidak baik, disebut namanya lawwamah. Ketika jelek saja namanya amarah. Ketika dia berpikir disebut namanya akal. Ketika dia mengetahui disebut namanya arif. Ketika sudah punya usaha disebut namanya ikhtiar. Ketika dia mendengar disebut namanya sami'. Ketika dia melihat disebut namanya basir. Ketika dia berkata disebut namanya kalam. Itu semuanya nama lain daripada ruh sesuai dengan kondisinya. Makanya sebelum ditiupkan ruh sebutannya. Setelah ditiupkan ruh itu mengambil sifat di situ sesuai dengan situasi dan kondisi. Lalu bagaimana kalau diam saja Bapak Ibu? Diam saja, itu namanya hu. Hu, aku Allah. Jadi Bapak Ibu mesti memahami zikir itu yang sesungguhnya. Zikir diam, zikir ingat, zikir sadar, zikir melihat, zikir yang wujud itu adalah hu. Tapi hu yang Ustaz maksudkan bukan berlapas hu, bukan begitu. Hu itu menjelaskan hanya dia saja yang wujud semata-mata. Kalau dia yang wujud semata-mata, maka zikir hu itu tidaklah menyebut, tidaklah dilafazkan. Kalau dia tidak menyebut dan tidak dilafazkan, lalu apa maknanya? Cukup diingat dan disadari bahwa segala yang dipandang, segala yang dilihat, segala yang wujud dan yang nyata itu adalah dia. Ini yang hu nih, memandang hu, mendengar hu. Jadi hu itu yang Ustaz maksud bukan lafaz ya Bapak Ibu, ya bukan lafaz, memberikan pemahaman bahwa yang wujud, yang bergerak dan yang diam itu hu, dia. Itu yang Ustaz bilang tadi itu makom hu. Makom zatul bahdi, zatul bukti, zatul bihal, wujud hakiki, tianghu. Ustaz contohkan tadi,
Rasid duduk di sini Rasid. Kalau Rasid ingin mengenal namanya Hu, Allah tadi, duduk di situ. Diamkan akal. Hening-beningkan akal. Diamkan hati dan perasaan. Hening-beningkan hati dan perasaan. Di dalam diam itu yang Hu itu sebenarnya. Itu yang Hu itu. Makanya kalimat Hu memberikan penjelasan saja bahwa segala yang wujud, segala yang dilihat itulah yang dia. Itu yang dia. Makanya kalau kita buat dengan tulisan, boleh digeser sini Pak, tulisan apanya, papan tulis sedikit. Ustaz mau tulis ini. Ini bercerita tentang Hu dulu. Dari mana Hu itu munculnya Bapak Ibu? Ya. Ini rahasia yang dibukakan Allah sama Ustadz ilmunya. Boleh dihapus sedikit nih Daniel? Ya hapus, boleh separuh aja, enggak apa-apa Pak. Udah, oke. Ini cerita Hu itu, ya. Bapak Ibu jangan melihat tulisannya, ambil dengan rasa. Lihat. Kita kan cerita tentang makom Hu, makom kosong, makom tiada kan? Nih. Garis ini cuma garis bantu untuk memberikan kepahaman kita. Kalau Ustaz tidak kasih garis bantu, payah Bapak Ibu nanti memahaminya. Lihat nih, Ustaz hapus. Payah Bapak Ibu memahaminya. Lalu bagaimana supaya Bapak Ibu bisa memahaminya, bisa fokus? Maka Ustaz kasih ini. Saya paham tadi dulu. Dia kosong. Ya. Ketika dia kosong itu, kan tidak bisa disebut tuh. Kan tidak bisa disebut dia. Lalu bagaimana dia bisa disebut? Bagaimana dia bisa disebut? Lihat, dia mentajalikan dirinya kan? Mentajalikan diri. Lihat nih. Dari sini, ini yang Hu, wow ini wujud, ya Hu Allah, ya. Dialah yang wujud, yang bernama Allah. Yang kosong nih, yang kosong ini zahir dia, wujud dia, ya Huwa. Huwa, kalau kasih baris Huwa. Siapa dia? Yang dia itu tuh, yang dia yang wujud tadi yang bernama Allah. Makanya kalau kita bercerita tentang Hu, itu hanya cukup dipahami dan disadari, diingat, dilihat dan disaksikan bahwa segala yang wujud ini memang dialah tuh, yang Hu yang kosong tuh. Kalau disempurnakan, memandang Hu, mendengar Hu, berkata Hu, berdiri Hu, duduk Hu, bergerak Hu, dan diam Hu. Makna Hu itu dia zat semata-mata. Yang zat itu, yang Hu itu, zat itu dirinya. Zat artinya dirinya. Mana yang dirinya? Yang dirinya ini, yang dirinya nih. Yang kosong. Ketika dirinya zohir, maka disebut zohirnya itu wujud. Siapa yang wujud? Yang wujud itu dirinya yang bernama Allah. Dia kosong, tidak bisa disebut. Lalu bagaimana dia bisa disebut? Karena lalu dia zohir. Zohirnya itu menjadi wujud. Siapa yang wujud itu? Itu yang Allah itu. Maka disebut namanya ada Allah, ada wujud Allah. Bapak Ibu, ada Allah, ada wujud Allah. Mana yang wujud Allah dan mana yang Allah? Yang wujud Allah itu, nih, segala yang ada, segala yang zahir. Segala yang ada, segala yang ada, itu namanya wujud Allah. Kalau itu wujud Allah, segala yang ada, yang Allahnya yang mana? Yang Allah itu, nih yang kosong ini, yang kosong.
Tapi berpisahkah dirinya dengan wujudnya? Tidak pernah berpisah. Tidak pernah berpisah antara dirinya dengan wujudnya. Maka untuk memahami ilmu ini, kliknya mudah sebenarnya Bapak Ibu. Nah, lihat, kliknya mudah. Kalau Ustadz berbicara zat, pasangan zat itu adalah sifat. Kalau Ustadz berbicara tentang batin, pasangnya zohir. Kalau Ustadz berbicara tentang kosong, pasangannya wujud. Kalau Ustadz berbicara Allah, pasangannya Muhammad. Kalau Ustadz berbicara Tuhan, pasangannya hamba. Itu aja cuma pemahamannya. Makanya yang hu itu adalah dirinya. Karena dirinya ingin dikenal, baru dia wujud. Nah, dialah. Siapa yang dia tadi? Ya Allah tadi, Allah yang wujud. Ketika dia wujud, apa namanya yang wujud itu? Siapa namanya yang wujud tadi? Kalau Allah itu wujud, namanya siapa? Muhammad inilah wujudnya Allah. Dan Allah itulah dirinya Muhammad. Nah, bisa Bapak Ibu memahami itu? Muhammad itu wujudnya Allah, dan Allah itu dirinya Muhammad. Muhammad itu zohirnya Allah, dan Allah itu batinnya Muhammad. Muhammad itu tubuhnya Allah, dan Allah itu ruhnya Muhammad. Orangnya satu juga Bapak Ibu. Bukti orangnya satu gini. Nah ini Ustaz contohkan Bapak Ibu. Nih Rasid, pahami bahasa ayah ya. Jangan besar kepalanya, jangan takut. Ini Ustaz contohkan Ustaz. Dirinya bernama Allah. Wujudnya ini bernama Muhammad. Rupanya ini bernama Adam. Rahasianya ini bernama insan. 4 namanya orangnya satu. Kalau disempurnakan bahasanya, Allah diriku, Muhammad wujudku, Adam rupaku, insan rahasiaku, akulah yang beraku-aku di dalam keakuan diriku. Dibungkuslah dengan hu, maka diam tuh hu. Dia tuh bergerak juga hu, karena dia yang ada semata-mata. Ini sempurnanya. Makanya ini disebut namanya zikir sirul asror. Zikir sirul asror itu zikir yang tidak ada kata dan suara. Cukup diingat dan disadari bahwa segala yang dilihat, apapun bentuk wujudnya, itulah hu. Itu yang daimun itu Bapak Ibu. Zikir daimun, zikir 24 jam, itu yang tuh. Makanya Ustaz mengantarkan pahamnya itu ada zikir namanya zikir syariat. Nah, ada zikir torikat, ada zikir hakikat, ada zikir makrifat. Kalau zikir syariat ini disebut namanya zikir tubuh. Zikir tubuh namanya. Nah, ini lihat Bapak Ibu. Lafaznya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah. Yang kedua namanya zikir torikat, disebut namanya zikir hati. Lafaznya cukup Allah. Waskur rabbaka fi nafsika, sebut nama Rabbmu di dalam hatimu Allah. Walaupun kita sebut Allah, Bapak Ibu sedang mengamalkan zikir la ilaha illallah. Cuma cara pemahamannya, duduk makomnya di zikir torikat cukup Allah, Allah, Allah. Yang ketiga namanya zikir hakikat. Zikir hakikat itu disebut namanya zikir ruh. Zikir ruh itu hu Allah, ambil lapas hu-nya. Naiknya hu, turunnya Allah, masuknya hu, keluarnya Allah. Itu yang disebut hu Allah.
Lalu disebut namanya zikir ma'rifat, zikir sir, rahasia. Mana yang zikir sir, zikir rahasia itu? Itu adalah la sautun wala harpun. Tidak ada kata dan suara, berarti diam. Kalau diam, itu maksudnya bahwa segala yang dilihat, segala yang didengar, segala yang bergerak dan diam itu adalah hu. Nah, ini maksudnya hu. Ini dia cuma apa, Bu? Namun hu itu, yang Ustaz maksud hu itu bukan lapas hu ini. Hu, bukan begitu. Hu ini menjelaskan hanya dia zat semata-mata yang ada. Ini yang makom Tuhan itu. Makom yang tidak ada kata dan suara. Dilihat-lihat saja. Dipandang-pandang saja. Kalau sudah sampai kita pemahaman ini, bagaimana prakteknya? Prakteknya tidak ada lagi Bapak Ibu yang merasa ada. Yang bekerja dia, yang berjalan dia, yang memandang dia, yang memasak dia, yang mencuci dia, menggosok dia, bekerja dia tuh. Kalau sempat ada sebesar zarah diri Bapak Ibu yang merasa ada di situ, maka dosalah itu wujuduka zanbun. Adanya pengakuan dirimu yang merasa ada, melihat dan bekerja itu, itulah dosa. Lalu kapan dikatakan dosa itu? Apabila tidak terpandang Allahnya, dosalah di situ. Jadi dosa itu ada dosa awaba, ada dosa inaba. Kalau dipahami secara kaji, ada namanya dosa tubuh, ada namanya dosa hati, ada namanya dosa ruh. Kalau terjadi dosa tubuh atau dosa secara syariat, cara membersihkannya namanya taubat. Taubat namanya. Kalau mata memandang tak baik, berkata yang tak baik, kamu dosa tuh. Maka cara membersihkan batang tubuh itu adalah taubat. Taubat itu rujuk ilallah, kembalikan kepada Allah kembali. Ya. Yang kedua, ada dosa hati. Dosa hati itu apabila tidak hadir kita kepada Allah, lupa kita sesaat dan sedetik kepada Allah, itu dosa itu. Makanya dikatakan apabila sedetik saja kita lupa, kafir. Di mana letak kafirnya? Sedetik saja kita lupa Allah, kafir. Ketika kita lupa Allah, berarti telah ada wujud yang lain selain dirinya tuh. Kalau kita lupa Allah, berarti di saat kita lupa ada wujud yang lain selain dirinya. Situ letak kafir tuh. Padahal Allah cuma yang ada. Lalu bagaimana cara membersihkan dosa hati? Jalannya adalah inabah. Inabah itu hadirkan hati kembali kepada Allah. Waskur rabbaka iza nasita. Cepat kembalikan hatimu itu mengingat akan diriku. Itu dia. Sadari itu. Itulah maksud ingat itu. Ingat yang berdiri itu aku. Ingat yang ruku itu aku. Ingat yang sujud itu aku. Ingat yang duduk itu aku. Ingat yang memandang, mendengar, berkata itu aku. Itu namanya inabah. Sekarang ruh. Kapan ruh itu berdosa? Ruh itu berdosa apabila terpandang ada wujud yang lain selain Allah. Dosa tuh. Makanya Nabi bilang begini, man nazara ila shay'in ma lam yarallaha fihi fa huwa batil. Barang siapa memandang kepada sesuatu, apapun bentuknya, lalu tak mampu dia memandang Allah yang sudah nyata pada sesuatu,
Itulah pandangan yang batil, pandangan yang buta. Jadi pandangan yang buta itu pandangan yang tidak mampu memandang Allah yang sudah nyata pada segala yang ada ini. Dosa itu. Supaya tidak dosa, pandang Allah pada segala yang dilihat itu. Cara mensucikan, ketika kita lupa memandang Allah, tak terpandang Allah dari apa yang kita pandang, cara mensucikannya disebut namanya awabah. Awabah. Awabah itu kembalikan lagi kepada Allah. Jangan sampai terpandang ada yang lain selain Allah. Kalau masih terpandang ada yang lain, berarti itu dosa. Dosa awabah. Itulah sempurnanya Bapak Ibu. Jadi tidak ada diri yang lain selain diri Allah itu. Itu Bapak Ibu. Lalu orang marifat ada dosanya nih. Marifat. Kapan orang marifat itu berdosa? Lihat. Kapan orang marifat berdosa? Makanya jangan Bapak Ibu marifat. Kalau Bapak Ibu mengatakan marifat, dah ada diri itu dah. Nah, orang marifat itu berdosa pada saat dia menyenter ke dalam dirinya. Aku ini sudah marifat atau belum ya? Di senternya ke dalam dirinya. Kalau aku sudah marifat, apakah aku ini sudah wali ini? Kalau aku sudah wali, ada nak karomah aku? Itu udah ada diri itu dah. Jadi dosanya orang marifat pada saat dia menilik dan menyenter-nyenter dia ke dalam dirinya. Aku sudah marifat atau belum nih? Ketika aku sudah marifat atau belum, udah ada dirinya tuh. Kalau diri kita tidak ada, apa yang mesti disenter-senter? Apa yang mesti ditilik-tilik? Tidak ada yang ditilik-tilik. Kalau ada yang menilik, ada yang ditilik, dua wujudnya. Kalau ada yang melihat, ada yang dilihat, dua wujudnya. Jadi kesempurnaan marifat itu tidak ada menilik, tidak ada melihat, tidak ada menyenter. Tidak ada lagi mengingat-ingat. Kalau Bapak Ibu masih mengingat-ingat, tanda belum ingat. Yang dikatakan ingat itu tidak ingat. Kalau masih ingat, tanda belum ingat. Jadi orang sebenarnya ingat adalah orang tidak ingat. Tenggen aku. Bisa memahami Ustaz? Yang dikatakan ingat tidak ingat. Kalau masih ingat, tanda belum ingat. Yang tidak ingat itu yang sebenarnya ingat. Nanti kan bahasa torikat itu kan membuat Bapak Ibu bingung kan. Makanya usah antarkan. Itu bahasa kias tuh. Kalau yang dikatakan ingat itu tidak ingat, yang tidak ingat itu yang sebenar ingat, lalu mana makna sebenar ingat itu? Cukup menyadari sesadar-sadarnya yang aku ini nih, yang melihat itu aku. Itu maksudnya. Bukan mengingat Allah, dihadirkan Tuhan di depannya. Dia hadirkan Allah di depan kita. Itu yang salah itu Bapak Ibu. Jangan dihadirkan Allah. Allah itu sudah hadir. Bapak Ibu saja yang belum kenal dengan dirinya. Bahwa di Bapak Ibu itu, itulah dirinya. Cuma kita tidak sadar. Karena kita tertipu dengan keakuan dan kesadaran diri kita yang merasa ada dan merasa wujud itu sebenarnya. Mungkin itu memahaminya Pak ya. Nah, itu ilmunya. Silakan yang lain.